Kita ngomong omset atau gross dulu, omset lah ya. Mau jadi agen Vatera? Mau dong. Kita kasih solusi. Mas Wildan, Mas Mul, wah nih pas banget kita lagi bahas mengenai antara perangnya menjadi karyawan versus pengusaha. Wah, kita adu di sini deh ngobrol. Kita ngobrol berdua ya. Ngobrol berdua. Jadi diem aja. Diem aja. Soalnya di sini kita mau nyari insight ya. Maksudnya Mas Wildan ini kan pengusaha. Nah, Mas Mul ini karyawan. Walaupun nanti saya mau tipis-tipis ya. Akhirnya kok karyawan ujung-ujungnya bisa ada sampingan usaha. Nah, gimana cara bagi waktunya? Terus gimana cara ngonten dan segala macam. Mungkin itu dulu deh. Nah, ini kita berangkat dari Mas Mul dulu kali ya. Ya. Oke. Tamu utama nih. Hah? Tamu utama, Masya Allah. Soalnya ini gak pakai Vatera. Oh iya. Maaf ya, kan ambasador. Oh, boleh dibuka ternyata. Oh, gitu, boleh dibuka. Kok nggak pakai sih? Iya. Oh, saya tahu, nggak mungkin. Mau dibahas dulu? Iya. Seorang yang visioner, nggak mungkin itu nggak ada sesuatu. Nggak mungkin. Salah satu founder baju Muslim kan. Tapi kok dia nggak pakai, jangan-jangan ada mau kolaborasi di balik ini semua. Nanti kita bahas ya. Oke, Mas Mul berarti sekarang kantornya di Priuk. Iya, di Priuk. Di Priuk keras men. Jakarta keras. Yang bangun stadionnya kan baru punya stadion kan Di belakangnya. Oh iya, di belakang stadion. Agak jauh sih dari Deket ya. berapa kilo aja. Kan kalau stigma orang kerja di Priuk itu kan keras. Iya. Kuli kapal. Bener gak sih? Kayak Iya, gitu-gitu kan? Kenapa sih? Itu dulu deh. Saya penasaran, baru ntar saya pengen tahu lebih dalam Mas Mulnya. Di situ kan pelabuhannya. Oke. Tanjung Priuk. Jadi di situ Coba Michael mungkin bisa deketan Mas Mul. Nah, dipegang juga nggak apa-apa. Ada podcast begini. Kalau mau pegang juga nggak apa-apa. Yang penting kedengeran. Gimana Mas? Di situ banyak buruh harian gitu. Oke. Jadi buruh harian itu kan kontainer dibongkar, yang berat-berat diangkat keluar gitu kan. Jadi keras semua di situ. Oh, keras ternyata. Oh, iya benar. Terus tapi kebacok berdarah. Berdarah. Oh, berdarah. Oh iya. Saya pikir tekbal. Nah, oke. Kerjanya di bagian apa, Mas? Saya di perusahaan otomotif di Jakarta. Saya kontraktornya sih, bukan karyawan. Kontraktornya di situ bagian driver forkliftnya. Oh, driver forklift. Forklift yang angkat beban. Iya kan, beban itu kan apa sih bukan namanya? Angkat beban gini. Bukan. Gitu. Beban hidup bisa diangkat. Kalau bisa sih agak plong gitu. Kalau bisa. Iya tahu yang net, yang ada kayak garpunya gitu kan. Iya, betul. Susah gak sih main begituan? Gampang sih, sama aja kayak mobil biasa itu. Iya kan, Anda udah berapa lama coba Mas Mul? Wah, lama sih ya. Tuh. Berapa tahun tuh? Belum pernah cerita nih berapa lamanya. Iya. Berapa tahun? Dulu pas masih karyawan kontrak sih kan sampai sekarang udah 7 tahun lah. 7 tahun. Seumuran Vatera. Wow, seumuran brand Vatera dari Vatera ini kan 2015, sekarang 2022, 7 tahun. 7 tahun. Lahirnya bareng. Iya benar. Itu di setiap hari 7 tahun itu di forklift terus, nggak pulang-pulang. Ya pulang. Oh, pulang. Serius banget. Iya pulang, nggak saya pikir tinggal di situ. Oh tetap pulang pada manusia umumnya ya. Oh pulang kemana-mana tapi mobilnya dipakai itu pulang ke rumah enggak ya? Enggak, itu nggak boleh dipakai keluar ya. Nggak boleh. Oh apa yang biasanya diangkat Mas? Situ palet. Boleh deketan? Boleh. Palet kayu ya? Iya, palet besi. Palet kayu gitu. Kalau saya kan body press, sisa-sisa scrapnya itu kan dikumpulin tuh di palet, baru saya bawa gitu. Itu buat diproduksi ulang, daur ulang lagi. Oh, di otomotif. Iya. Di apa nama brandnya apa otomotifnya? Boleh nggak apa-apa, sebut aja kan siapa tahu dia sponsorin di sini. Hah? Kan belum bayar. Justru pancingan biar dia ntar dibayar. Benar. Nanti di mention ya. Di mention. Kalau ntar proposal udah kita kirim tapi dia nggak bayar, kita sensor. Besoknya. Apa nama brandnya? Toyota. Oh, Toyota. Mantap ya. Toyota top. Cuma saya kontraktornya sih. Iya. Enggak termasuk karyawannya gitu. Oh, bukan termasuk karyawan Toyota. Oh ya udah, berarti nggak usah dibahas lagi Toyotanya. Nggak usah dibahas. Nggak bakal gol ya. Iya.
Karena ternyata bukan karyawannya. Karena kalau ada peluang kalau ngomongin ke bosnya bisa saya pikir. Ternyata nggak kerja di sana juga. Ayo udah, saya ngebahasnya Honda aja. Oke. Nah, kenapa sih kepikiran dari mulai karyawan, terus pengen buka apa mungkin jadi agen itu dulu deh, agen sebuah brand gitu. Kenapa? Kan udah ada gaji bulanan di sana. Ya namanya karyawan kan, gaji bulanannya stabil gitu. Oke. Terbatas gitu, jadi kadang kita ketika ada kekurangan, saya berpikir apa nih supaya dapat penghasilan tambahan. Jadi saya nyari apa sampingan gitu. Padahal kan udah 7 tahun ya. Udah 7 tahun ngantor. Berarti kan udah lumayan tuh. Iya. Kenaikannya. Nah, nanti kita kupas ya berapa gajinya Mas Mul. Nanti kita kupas dan berapa yang dilaporkan SPT tahunan pajak. Ke Mas Wildan. Mas Wildan gini, melihat fenomenal sekarang kan memang kan pengusaha, iya baju apa segala macam. Kan brandnya juga kita tahu, semua juga tahu, Masya Allah gitu. Ifat Kera gitu. Artinya di dalam satu organisasi kan pasti ada aja dong yang nyari sampingan. Iya pasti ya. Iya kan? Ada aja. Ya, kita nggak bisa batasan itu asal dia akad sama kita jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu terserah. Nah, tapi menyikapi dalam hal ini dari sudut pandang mungkin ya secara akad, Muslim dan lain-lainnya, gimana sih agar mereka tuh tetap bisa fokus di kita? Kan yang bandel-bandel oknum-oknum banyak di jam kerja, terus tiba-tiba ngelayanin ini, ngelayanin itu. Itu gimana? Ya kalau di Fatera di peraturan perusahaan juga udah tertuang memang kalau untuk di jam kerja ketika bekerja nggak boleh dong menjalankan usaha atau bisnisnya ini. Tapi di luar waktu itu kita masih membolehkan ya gitu. Apalagi ketika bisnis masih merintis mungkin kan kita juga belum bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya ya, pasti kan bertahap tuh gitu. Tapi satu sisi sebagai perusahaan yang baik pun harusnya sih juga melihat kesejahteraan perusahaan ya, supaya kalau bisa dia fokus di perusahaannya pasti itu juga bakal kembali ke perusahaan sih gitu. Jadi mungkin tetap melihat satu sisi melihat kayak Fatera perjalanan 5 tahun 7 tahun ini kan ya kita secara alhamdulillah sih secara kesejahteraan kita perhatiin, bahkan ada tunjangan menikah juga ada, menikah lagi juga dikasih. Oh gitu, jodohnya juga dicariin. Enggak kalau itu. Ntar kalau ada masalah kita yang ribet ya. Tunjangan kelahiran, menikah kelahiran itu juga ada, tunjangan kesehatan juga ada gitu. Karena kita jangan ding, karena kita belum BPJS. Jangan yang disebut. Nanti itu ya. Disensor nanti ya. BPJS ya. Jadi kita juga memberikan support di tunjangan kesehatan itu misal. Artinya kesehatan sih kita artinya tunjangan kesejahteraan, unsur-unsur kesejahteraan untuk karyawan kita perhatiin tuh. Semakin kita besar harusnya kita bisa memberikan timbal balik yang baik lah gitu buat karyawan sih gitu. Sehingga karyawan kalau bisa sih memang fokus untuk kita gitu ya ke depan. Artinya kita UKM juga harus punya mimpi, punya mindset bisa memberikan kesejahteraan yang baik tuh buat karyawan, sehingga dia nggak sebenarnya kalau memang mau fokus kerja ya bagusnya kerja sih. Kalau bisnis bagusnya bisnis. Tapi kalau kita bicaranya proses, kita kan nggak bisa harus harus bisa menempatkan lah gitu ya. Itu kalau dari persepsi saya sih. Iya. Oke, Mas Mul, artinya kenapa tadi kan udah kejawab. Kenapa misalnya jadi agen sebuah brand apa segala macam, pengen punya penghasilan tambahan, sampingan gitu kan. Nah, di luar dari uang deh, kita mau berbicara. Itu bukannya lebih ribet ya? Kan nama-nama otak baru pusing. Saya mau tahu deh. Ribet gak sih? Jadi agen sebuah brand gitu. Kalau awal-awalnya memang ribet ya. Saya juga mungkin dulu pernah coba mau bikin satu brand. Nah, ini menarik nih. Ada seorang karyawan pengen bikin brand. Kapan? Ya sebelum masuk Fatera. Saya pikir pas udah masuk Fatera. Langsung jelas ya. Gawat nih. Jangan-jangan dia masuk sebagai agen Fatera, mencontek polanya, bikin sendiri. Gawat tuh. Nah, itu semudah itu Ferguson gitu kan. Iya sih, bener. Oke, bikin brandnya kayak gimana maksudnya? Brand baju muslim juga?
Iya, tapi ke t-shirt. Oke. Tadinya kan saya juga sempat jualan jadi reseller juga, cuma kan dia supportnya kurang bagus gitu. Oh, si Ya, brand ini. Iya, brandnya. Jadi makanya saya cobalah bikin brand sendiri. Ternyata ribet banget gitu bikin brand. Wah, Masih harus kerja. desain sendiri, terus beli bahan sendiri, lalu jual sendiri. Sedangkan saya masih kerja. Akhirnya gagal total di situ. udah cabut dari brand sebelumnya jadi agen kan sebelumnya ya? Ya. Terus bikin sendiri, berarti udah jatuh ke timba tangga tuh. Bener gak? Iya. Nah. Bisa ngerasain sih saya. Iya. Saya aja mikirin developing produknya Fataja sampai depresi. Iya bener. Nah ini menarik ya, sebelum kita bahas mengenai apa namanya tadi kan bilang masnya bahwa ini akan sulit lah kalau bikin brand sendiri. Mundur dikit tadi. Iya. Brand sebelumnya itu yang dipegang, nggak usah sebut lah ya, misalnya itulah brand A gitu. Yang dimaksud supportnya nggak baik tuh kayak gimana sih? Nih buat catatan penting buat teman-teman yang agen atau calon agen yang pengen misalkan nantinya sabar ya. Ini kalau mau buru-buru menjadi agen Fatkera sabar ya. Tapi maksudnya intinya adalah catatan pentingnya tuh buat para agen tuh jangan memilih atau kalau bisa dihindarkan brand-brand yang seperti ini. Nah itu loh maksudnya. Apa contohnya? Kurang support tuh kayak gimana? Kurang support misalkan di konten medsosnya dia nggak support gitu. Jadi kita agennya itu suruh bikin sendiri. Yang dulu gitu. Yang dulu agennya suruh bikin sendiri. Dia postingnya aja nggak tiap hari, seminggu sekali. Jadi kita mau ngikutin juga, wah gimana ini gitu. Brand baju. Ya, brand baju. Oke, terus brand kaos loh, biar clear Bang Dery. Oh iya. Kaos ya. Jadi bukan saingannya Fatkera ya. Bukan jelek-jelekin nih saingannya Fatkera. Oh iya. Nggak ada bersaing lah. Oh iya, kita kan bener. sesama muslim. Oh, Masya Allah. Berarti saya coba boleh sebutin brand lain ya. Oke, itu ternyata menjadi keluh kesah ya. Ini buat teman-teman catat ya teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti Mas Mul juga akan kasih solusi gitu ke teman-teman semua bahwa ada sebuah brand yang harus diikuti kalau pengen punya penghasilan tambahan atau yang mungkin lebih baik dihindarkan karena untuk kemaslahatan apa segala macam. Satu poin tadi saya udah dapat. Dia nggak posting tiap hari, konten tuh ya. Iya. Oke, selain itu apa lagi? Profitnya mungkin. Oh, langsung ditembak ya Anda ya. Profit. Iya, tanpa disaring-saring ya. Tapi saya setuju. Profit. Bener, profitable. Betul, sama seperti Pak Budisman pernah bilang kemarin kan, waktu mampir di sini ya harus sustainable, profitable, growth. Itu Pak Budisman tuh ngajarin ke kita. Ngapain kalau nggak profitable? Iya kan? Profitable termasuk profitnya tebel ya. Wah, bagus. Saya nemuin jadi kalimat baru. Mudah-mudahan jangan dihakiin ya. Jenguk yang sound. Kan saya nggak bilang Mbak Imo. Iya. Jangan dia bagus tuh. Jangan buru-buru, hati-hati tuh. Harus buru-buru dihakiin Mas. Profitable, profit yang tebel. Ya profitable kan profit tuh bisa yang kecil agak besar dikit, agak sedang gitu kan bisa tebal profit juga. kan. Iya, betul. Yang bagus ya yang tebal. Yang tebal dong. Nah, profitnya kenapa? Waktu di brand yang sebelumnya, brand A ini nih. Biar teman-teman tahu dan sewajarnya kalau kita memilih kehidupan untuk menjadi agen sebuah brand, karena mungkin tadi yang pertama udah clear ya, nggak pengen ngurusin konten. Nah, yang berikutnya wajarnya berapa sih kalau agen tuh untuk dapetin profit dari sebuah brand pusatnya tuh? Ya, yang sekarang dari Fatkera kan 35% itu udah lumayan besar karena kita masih bisa berbagi dengan reseller gitu. Jadi saya agen itu masih bisa rekrut reseller, kita berbagi keuntungan dari situ gitu. Tapi gede loh 35% loh. Kalau yang sebelumnya kan paling 10%. Ya Allah, serius. Saya baru dengar tuh yang 20% aja saya ada dengar. Ternyata ada yang lebih parah lagi. Maksudnya kalau 20% menurut saya coba deh cari yang lain. Menurut saya loh ya. Saya nggak maksa ya. Maksudnya itu kecil banget. 30% aman, saya pikir tadi. Dan itu udah sering terjadi di kota-kota besar. Kayak misalnya 30% tuh udah hal yang wajar. Sering gue ditemuin gitu, 30%. 20% parah menurut saya. Nah, kalau 35% itu gede banget, kegedean bahkan pusat ngasihnya, 10% keparahan. Dia nggak ngitung apa nggak riset atau memang dia nggak tahu? Coba kita husnuzon ya. Emang dia nggak tahu kali cara nentuin profitnya itu? Kurang tahu, mungkin dia juga emang terlalu besar ambil keuntungannya atau mungkin dia biaya produksinya memang belum paham, jadi nentuin harganya juga emang
harga bajunya atau kaosnya gitu terlalu rendah atau gimana gitu. Jadi profitnya kitanya kecil gitu. Coba boleh disimulasikan nggak Mas Mul? Misalnya harga jualnya berapa? Harga jual kan nggak boleh berubah ya? Nggak boleh kan? Harga di retail udah kita tetapin. Iya, harga retail ditetapin. Coba dari ke Mas Wildan. Harga retail misalnya 200.000. 150 lah biar ya 250.000 harga retailnya. Terus si agen ini kan tetap jual 250 tapi dia dapatnya margin kan, profit kan? Betul. Jadi misalkan belanjanya ke Fatkera, Mas Mul itu kalau udah 250.000 berarti berapa tuh? 35% berarti berapa? 175 ya? 75-an. 175.000 ya. Berarti belanja ke Fatkeranya ke pusat 175.000. Iya, untuk satu piece-nya ya. Berarti 35%-nya berarti berapa tuh? 250 kurang 175. Saya malas gitu. 75. Hah? Oh, iya. Itu kan matematika TK Bang Didi. Makasih ya. Oh, gede 75.000. Iya. Wow. Iya kan 10 pieces saja itu baru margin loh Bang Didi. Kita masih support subsidi untuk ongkir. Iya. Wow. Masih ada subsidi untuk promo. Wow. Nanti jadi bahas lo. Saya mau coba komparasi dulu nih antara gimana sih suka duka agen gitu loh. Nah, sekarang kita bahas yang dukanya dulu nih. Dukanya kan ternyata agen itu concern banget terhadap konten sosial media, foto produk sendiri jangan lagi disuruh. Iya. Yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu. Oh iya, yang dulu ya itu enggak, kita cuma kontennya jarang gitu. Oke. Seminggu sekali. Sedangkan kita kan harus posting bahkan dianjurkan sehari itu 3 kali. Akhirnya kan kita bikin sendiri gitu. Dia pakai kaidah sehari 3 kali loh. Masya Allah tuh. Berarti udah saya bisa terapin nih ke tim saya. Hah? Ada ide ya Bang? Jadi enggak, tadi emang di tempat saya dulu di radio satu hari 6 kali. Tapi kan takutnya kalau di sini kan mimisan. Saya bikin 1 hari 1 kali. Ternyata bisa ya. Mas Wildan 1 hari 3 kali ya? Iya, kalau 2021 ke belakang kita konten 3 hari sekali. 3 kali sehari tuh hari sekali. 3 kali sehari ya? 3 kali sehari. Oh bisa Aldan. Langsung melotot matanya. Coba kita lagi eksperimen juga sih gitu. Apakah 3 ini adalah sebuah sesuatu yang pakem harus dilakukan 3 gitu. Karena ada juga yang pakai sehari sekali atau mungkin 2 hari sekali tapi secara quality bagus sekalian gitu loh. Jadi engagementnya, interaksinya juga bagus ya. Insight di Instagramnya bagus lah untuk kunjungan visit ke profile. Iya, profile gitu. Nah ini lagi kita uji coba juga sih gitu. Untuk apa? Karena agen kemarin kan sempat pada protes tuh, kita konten dari 3 kali kok jadi sekali nih di 2022 gitu. Karena kita pengen coba juga eksperimen ya. Kalau nggak ada eksperimen kan kita nggak ngerti tuh. Jadi di konten sehari sekali nih tapi dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Kalau sehari 3 kali tapi 3-3-nya kualitasnya bagus. Ya pengennya kayak gitu Bang Didi. Iya gitu Dan. Tapi nanti dia mimis. Iya kayak gitu. Kualitasnya bagus karena memang menurut saya nggak ada tuh istilah yang tidak ada ditemukan satu fatwa dari konten kreator sekalipun yang menyebutkan bahwa 2 kali atau 2 hari sekali itu nggak ada. Itu udah ijma di antara para konten kreator bahwa minimal 1 hari 1 postingan. Indozone itu 1 hari bisa 6-8. Tuh buktinya dia bisa. Dengan algoritma yang dulu memang iya sih Bang Deddy. Ini bahas konten ya. Cocok karena kita bisa memecah ya konten di pagi, konten di siang, sama konten di menjelang malam. Iyalah. Paling engage orang pulang kerja kan nggak mungkin ya di KRL aja mesti pada buka HP gitu. Iya betul. Ya, tapi kan pas kerja nggak boleh tuh. Iyalah kan angkatan kerja. Di jam makan siang gitu. Dulu kita baginya tuh kayak gitu di pagi sebelum aktivitas. Gitu. Ya bayangin aja loyalis itu ketika sudah suka sama sebuah brand konten-kontennya. Kan dia kan pasti kan aktivitas kan bukanya pagi siang sore malam kan. Dia lebih seneng ketika pagi buka ada sesuatu ini. Siang buka ada lagi yang baru. Dari sisi audiens happy. Dari sisi pembuat konten juga happy karena Instagram atau sebuah platform tersebut itu jadi royal. Betul. Dimunculin mulu lebih tinggi engagementnya. Satu sisi juga kita kepingin melakukan improve juga sih Bang Deddy. Jadi ada support untuk konten nih gitu ya, untuk konten agen maksudnya. Ada support untuk konten agen biar lebih bervariasi juga nantinya ke depan. Jadi misal tapi satu sisi juga kita mendorong agen tuh untuk tetap kreatif sih, bisa menciptakan konten sendiri gitu. Karena bagaimanapun agen ini harusnya bisa
lebih deep menggarap follower di regionalnya. Oke. Ya, karena misal bayangkan aja nih, misal agen Jakarta harusnya bisa ngomong lu gue dong, nggak cuma Fathi aja nih gitu, sama market Jabodetabek. Misal market Jawa Timur, tapi jangan yang itu, jangan yang iya. Ya tetap dengan sapaan lokal, tapi yang lebih tetap yang pakai batas. Inilah kesopanan. Jangkrik gitu. boleh? Jangkrik kan binatang. Nggak boleh ya? Jangkrik baik kok. Iya betul. Jangkrik di jangkrik. Iya betul. Catat ya, jangkrik. Nah itu nggak boleh tuh. Karena masa manusia dikatain binatang. Nah, jadi konten juga kepingin kita improve juga nih di agen. Karena bagaimanapun Fathera itu sebenarnya jual punya 2 customer. Agen itu sendiri sama end user gitu. Iya, betul. Nah, ini yang strategi yang ingin kita lakukan sebenarnya di 2022 supaya selama ini konten Fathera cenderung hanya fokus menggarap si end user. Nah, gimana supaya nanti ada menggarap untuk konten agen sendiri pun di satu sisi kita bantu, satu sisi kita dorong dia untuk kreatif, juga menciptakan konten untuk akunnya si agen. Iya. Jadi nggak hanya mirroring dia. Betul. Kalau mirroring kan males banget nih. Followernya baju pria kan juga followernya Fathera. Kontennya sama kan bosen. Iya, logis aja gitu. Okay. Kalau misal kita lihat punya baju pria. Coba buka baju Koko Fathera tuh, baju pria. @baju.pria. Baju.pria. Follower 16,7 gitu ya. Oke. Coba kita buka konten. Ini. Nah, ini kan masih banyak konten yang kurang lebih mirip nih sama kayak, kecuali nih dicari yang mau berpenghasilan tambahan dari online. Ya, konten reseller ya. Ya itu kan nggak ada tuh di pusat. Berarti kan ada konten tambahan. Keluarga yang dirindu surga ini mikro influencernya Fathera. Di post juga nih sama agen, bagus ini. Jadi ada sesuatu yang berbeda, ada paket. Harusnya konten agen kayak gitu. Oh iya dong, betul. Masa pusat motoin paket itu kan kurang. Dan gini loh, ini trust juga buat agen tersebut. Betul, trust. Jadi trust. Iya betul. Jadi ketika orang-orang yang mungkin terkendala dengan ongkir kalau beli di daerah Jogja, orang Jakarta nih misalnya nih, mendingan kita beli aja di agen Jakarta Utara, bener nggak? Ya kan misalnya siapa langsung tahu Mas Mul bikin promo Jabodetabek free. Misalnya kayak gitu siapa kan. Tahu. Iya. Nah dengan adanya seperti ini, akhirnya kan proven, terbukti bahwa ketika orang yang ngeliatin, oh ternyata agen ini satu terpercaya, dan yang kedua banyak loh order ke agen ini. Nah, kan difotoin paketnya. Tambah lagi nih testimoni lebih bagus lagi. Foto-fotonya pelanggan di post dong, jangan cuma di story, tapi di feed juga. Seneng tuh. Betul. Loyal banget tuh bakal pelanggan kalau sampai di post di sini. Betul. Pokoknya pusat nanti juga akan memposting mana yang kualitas fotonya paling bagus. Akhirnya mereka berlomba-lomba tuh bikin konten. Akhirnya itu sebenarnya impian saya juga sih Bang Der. Pingin menjadikan nanti apa nih? Singgung nggak ya Bang? Apaan? Pingin menjadikan pelanggan itu the real brand ambassador-nya Fathera. Emang Anda bisa mengganti posisi saya? Iya. Maksudnya dalam arti evangelis kalau kata Pak Abi. Betul. Pak Abi kan pernah bilang kan, guru saya tuh. Jadi kalau udah di level mereka menjadi brand ambassador, menganggap bahwa brand tersebut adalah gua banget, rela merekomendasikan, rela menjadi endorse tanpa dibayar. Itu kesuksesan sebuah brand di situ tuh. Betul. Nah, tapi ya cukup sebagai itu aja, jangan benar-benar terikat akad sebagai brand ambassador beneran. Bisa menggeser nanti ya. Menggeser brand ambassador. Dan coba Mas Wildan pikir-pikir lagi, bisa jadi mungkin revenue-nya jadi berkurang. Dan pikir-pikir juga Mas Wildan, kalau mau nyari BA atau brand ambassador, coba cek. Maksudnya kalau di luar sana mereka terbukti dan terlihat nggak dia pakai baju Fathera? Nggak ada sih yang kayak kasih solusi. Nggak ada yang kayak Bang Dery. Berarti apa kesimpulannya tahun depan? Naik. Bukan lagi naik. Naik lagi. Jangan diwacorin dong. Ada kata lagi tuh bisa ada dua. Bisa dua perspektif nih. Entah yang pertama adalah ya Allah si Dery tega amat sih gitu kan. Yang kedua ya Allah Dery ngejar dunia banget sih tuh kan. Laginya belakang ya. Gitu. Ya kita nggak ada apa-apa ya. Dia salah bisnis.
Oke. Ya, jadi buat Mas Mul kendalanya 2 tuh, menarik tuh ya. Ternyata profit juga harus dipikirkan, jangan juga kecil-kecil banget. Yang mungkin kita husnuzon bisa jadi dia nggak tahu cara nentuin, tapi ya brand tersebut udah lama jalan. Cuma sekarang udah. Enggak, maksudnya waktu Mas Mul di sana tuh brandnya tuh memang baru dari nol atau memang udah kiprahnya udah kelihatan? Udah kelihatan. Oh, Romusa. kerja Rodi. Iya kayak gitu-gitu tuh. Nah, yang ketiga apa? Ada lagi nggak sih kendalanya? Nah, di Padgera itu kita sering ada pelatihan, diajarin cara jualannya gitu. Nah, itu. Nah, emang di sana nggak diajarin sebelumnya? Masa? Ini dari tadi kita ini disclaimer ya, kita nggak nyebutin nama brandnya apa ya. Di sini cuma pengen tahu suka duka dari Mas Mul, seorang karyawan di Jakarta Utara. Terus dia mencari peruntungan lainnya, yaitu dengan pola dia menjadi agen di sebuah brand agar bisa dapat penghasilan tambahan. Brand kaos loh ya. Iya, ini kaos, ini bukan brand koko loh. Bukan. Ini kaos. Kaos kan? Kaos apa namanya? Ada tulisan-tulisan misalnya Tauhid gitu kan? Iya. Kaos Muslim gitu-gitu kan? Iya. Tahu. Di mana base-nya dia? Jakarta. Jogja juga. Oh, Jogja juga. Oh, aslinya Jogja juga. Oke, siap. Yang ketiga tadi adalah si brand Jogja ini ya, si Ala inilah ya. Ini orang Jakarta kok nyari brand ke Jogja ya? Iya. Bukannya di sini tuh surganya brand. Itu kita nggak tahu tuh. Jangan-jangan mungkin di Jogja memang luar biasa mungkin secara brand fashion. Saya naikin lagi tuh. Tahun depan nanti gitu lagi. Oke. Yang ketiga tadi adalah sering ada pembelajaran. Enggak. Kan sifat kira ada. Maksudnya yang keresahan agen tuh seenggak adanya tuh benar-benar dari nol, nggak ada pelajarannya, pelatihannya gitu, masa sih? Ada, cuma kan nggak sedetail Padgera sempat panggil Mas Latif gitu kan. Oh, untuk bayar, untuk ngajarin para agen gitu. Oh, Masya Allah. Sampai segitunya gitu. Oh ya, gimana cara optimasi di Instagram dan segala macam kan? Wah, oke, sampai segitunya. Ya, sebelumnya next memang kita kepengin kasih support yang lebih baik sih. Walaupun support ini berproses ya, dari dulu yang mungkin kadang ya ala kadar, tapi kita berproses lebih baik, ngasih pelatihan yang lebih baik. Next memang kita mau nggak mau sih Bang Der, namanya bisnis membangun channel distribusi kemitraan kayak gini tuh mau nggak mau kita harus menumbuhkan si agen gitu. Dengan kasih support perbekalan ilmu kayak tadi kan sebenarnya perbekalan senjata ya, berbisnis itu kan kayak mau perang ya. Nah ini kan sebenarnya kita ngasih alat gitu kan. Oke. Atau mempertajam pisaunya lah. Gitu. Bener, amunisi persiapan perang ya. Iya. Bener. Coba kita lihat deh. Saya penasaran, buka dong di Padgera. Coba kita lihat, kita compare aja nantinya apa yang dirasakan oleh agen. Dan ini catatan penting buat teman-teman yang ingin menjadi agen, cari penghasilan tambahan, sampingan gitu kan. Saya juga penasaran sebenarnya, jangan-jangan hasil dari agen lebih besar daripada gajinya Mas Mul ya. Ada nyangkut kebetulan. Iya nggak tahu sih, dia nggak pernah ngaku tuh. Nggak pernah ngaku. Mungkin harus dibongkar di sini. Oh iya dong. Gitu. Insya Allah di sini tuh ada 2 yang mau kita jalanin. Kita buka secara pieces, pilih ya, atau buka secara omset. Tapi yang ketiga insya Allah nggak buka aib, kita nggak di sini. Nggak buka baju juga. Nggak. Oh gua. Jangan ganti brand. Jangan dong. Jantung, hati, Padgera di sini. Karena apa? Karena kemarin udah dinaikin. Oke, coba kita buka. Di sini udah polos-polos aja udah. Coba kita buka. Bawa. Ini apa namanya? Mana? Enggak. Mitra Padgera tadi. Bukan. Saya mau liatin dulu. Poster. Nah ini, gabung jadi mitra coba. Bawa. Nah, coba. Oh ya siap. Pengen tahu nih. Kita compare ya keresahan-keresahan agen nih. Soalnya ini ternyata Mas Mul ini pernah menjadi agen juga, tapi di beda perusahaan, beda brand. Dan beda brandnya juga pun ya asalnya dari Jogja. Dan kita nggak mau nyebutin ya. Di sini kita sama-sama ya kasih solusi lah kepada teman-teman agar tidak salah pilih nih. Insya Allah gitu. Dan dia kaos brandnya, betul ya? Iya. Oke, coba next. Kemarin gue baca yang, coba pelan-pelan ya. Margin profit udah kita bahas. Nomor 2 ya. Masuk ya tadi nomor 2 tuh, oke. Nggak perlu bikin konten, tadi udah dibahas juga yang pertama. Tadi oke. Subsidi ongkir. Nah ini kita bahas dulu. Waktu di sebelumnya itu gimana sistem agen? Subsidi ongkir ditanggung nggak? Enggak. Jadi kita ongkir, kita yang bayar. Sebenarnya kan menggerus marginnya kan. Iya. Ya iya dong, 10%. Lah ente dapat berapa Mas? Enggak serius deh. Pak,
berapa bersihnya berapa? Itu gross dong berarti kan? Iya. Belum profit loh itu. Belum. Berapa dapatnya? Ongkir juga harus ditanggung juga. Bukan tanggung, maksudnya ngebiayain sendiri kan? Iya. Ongkir dari pengiriman. Nah, saya nih Dari brand ke agen. simulasi ya. Saya end user nih. Mas Mul agennya Fatkera pusat. Mas Mul belanja dong ke agen kan? Ke pusat kan? Belanja sekian. Nah, saya mau order ke Mas Mul. Ongkirnya misalkan adalah berapa tadi? Misalnya ongkirnya 20.000 untuk kirim ke rumah saya 30.000. Itu tanggung sama Mas Mul? Iya, tanggung. Bukan. Gimana sih maksudnya? Subsidi ongkir itu subsidi ongkir dari pusat ke mitra. Ke mitra. Jadi makanya saya nanya nih, berarti bukan ke user. bukan. Kalau ke user pas launching kita udah potongan harga Iya. sekarang ya. Dulu sempat kasih subsidi ongkir juga. Sempat juga di Tapi Pajero. sekarang sudah kita rubah ke Oh, jadi ngerti saya. Agen yang biasanya kalau di brand A di brand order lain. ke pusat. Hampir di seluruh brand lain sih jarang yang mengasih subsidi ongkir ke mitra sih. Iya. Kita dari 2018 udah ngasih Bang Der. Jadi kita Termasuk masih kecil gitu udah ngasih Yang bagi 2 apa itu, Mas? apa? Promo Klaim dia. promo. Ya. Subsidi untuk promo. Ketika pusat bikin promo itu juga kasih subsidi. Belum Cakep, ada nih di sini. cakep, bener. Jadi subsidi ongkir itu konsepnya gini sih. Saya udah andaikan saya jadi agen Fathera, saya balikin lagi ke diri saya sih. Andaikan saya jadi agen Fathera di Kalimantan gitu. Ya enak dong yang Jawa. Dikirim cuma berapa kilo darat murah gitu. Kalau Iya. yang ke Kalimantan atau ke Iya, kan Sumatera, ada kos itu. nah iya kan supaya terjadi kesetaraan, bukan kesetaraan gender. Bukan, baru saya mau ngomong. Bukan, Anda jangan pancing-pancing ya. Gara-gara yang sono. Ntar keluar nih kata-kata saya nih depannya V nih, belakangnya minis. Oke. Biar ada kesetaraan margin di semua wilayah gitu. Artinya kamu mau jadi agen di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, marginnya sama kok. Orang ongkir kita kasih subsidi. Oh, oke. Sampai 200.000 untuk 3 kali pengiriman ya per Iya. bulan ya. Belum berubah kan? Iya. Ush. Saya sebenarnya penasaran juga sebelum ke Mas mau lebih lanjut ya. Ente cuannya berapa ya Mas Wildan? Maksudnya udah 35%, ongkir ke mitra juga di tangalangin. Ya secara bisnis masih masuk lah Bang Der. Artinya kan memang konsep keagenan ini di awal pun saya juga berpikirnya gini, kita kepingin berbagi rezeki itu pertama gitu ya, bahwa rezeki di Fathera ini kalau dibagi-bagikan artinya kita sebenarnya ikut mensejahterakan kaum muslimin ya di Indonesia gitu. Ya, Masya Allah. Ya kita mulai dari para mitra agen gitu, nanti agen punya reseller gitu. Artinya yang kedua juga kita pingin mempunyai andil ya otomatis memajukan ekonomi umat Islam dong di Indonesia gitu. Jadi atas karena punya niatan besar ini ya kita coba berpikir ya tadi sih mungkin antara hati nurani juga logis ya. Namanya orang jualan pasti kepingin dong punya profit yang profit yang layak lah gitu. Jadinya makanya kita kasih subsidi itu untuk untuk jangka panjang hubungan kita kemitraan dengan para mitra Fathera. Gitu. Oh, oke. Ya bayangkan kalau kita kasih subsidi ini dari 2018 sampai 2020 4 tahun loh. Kita memang ya secara perhitungan kalau kita lihatnya ke keuangan gitu ya ini masih masuk kok gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak merah ya? Enggak. Saya pikir merah. Kalau merah saya nggak bisa perpanjang Bang. Oh iya ya. Berarti Anda cuannya lagi. Berarti Anda cuannya memang gede juga ya. Ya enggak gede. Berarti saya harus bisa naikin lagi dong. Kepancing kan. Iya, maksudnya untuk kata intinya kita share lah, kita berbagi gitu kan. Soalnya untuk kategori untuk di itu katanya sih udah apa? Tinggi gitu maksudnya. Berarti kan bagus banget tuh penjualan di Fathera. Otomatis dong bisnis harus bisa menghasilkan profit. Kan kita juga kepingin memberi dampak ya pasti ke masyarakat gitu. Ya
dengan kita pengen mensupport dakwah kan harus cuan dong. Iya betul. Kalau nggak cuan nanti setiap pengusaha suruh nggak cuan, suruh kecil profitnya, kita gimana? Kita mau bantu, bisa bernafas, nggak bisa tampil dikasih solusi. Masya Allah. Dan kebutuhan dakwah juga kan nanti ujung-ujungnya bisa membantu program-program dakwah, pusat-pusat kita. Iya, jadi buat pengusaha tuh kenapa sih kalian tuh tabu ya? Apa ya bahasanya ya? Hal-hal yang memang harus profit ya profit. Iya betul. Iya maksudnya buat apa sih, buat kebutuhan misalnya nanti buat bantu ustadz kita, buat bantu apa, itu kan butuh cuan. Betul. Kendaraan apa segala macam, support buat pengajian. Itu panjang lah pembahasannya. Ada juga tuh gerakan apa ya, berbagi beras tuh di Jogja. Bahkan sebenarnya udah nasional sih ini gerakan ini. Alhamdulillah itu dulu pertama, sebenarnya bukan pertama di launching tapi di Ribon ya. Di Ribon di 2019 untuk klaster Jogja. Alhamdulillah saya juga waktu itu ini cerita aja ya gitu. Kita pebisnis di Jogja tuh diundang gitu 2019, berarti sebenarnya secara omset saya juga masih belum yang gede banget. Kita kan masih awal-awal ya 2019 ya. Akhir 2018 terus 2019 tuh lagi banyak problem juga tuh sebenarnya kan. Kita maksudnya problem di sini problem internal aja lah. Oke. Ya. Nah, ada tadi tuh ada gerakan beras, sebuah gerakan berbagi beras di Jogja, mengundang teman-teman pebisnis, terus kemudian menawarkan untuk jadi donatur gitu ya. Gitu. Mau sini nih? Saya terbuka di situ. Ternyata siapa yang mau sedekah? Di sini sudah ada loh donatur yang bersedekah 1 ton sebulan. Gitu. 1 ton. Kita nggak pernah kepikiran kan? Sedekah 50 kilo gitu aja kayak gede gitu kan. Tapi waktu itu siapa yang mau sedekah 100 kilo gitu. Saya pikir berapa sih 100 kilo beras itu gitu. Ternyata kalau dihitung kan 100 kilo cuma 1,2 kan, kalau sekilo 12.500 tuh. Iya. 1 kintal ternyata cuma 1,25 gitu. Juta, iya. Iya, nah waktu itu saya juga tergerak tuh untuk ternyata kecil ya. Kenapa kalau kita bisa sedekah? Kalau kita bisa sedekah itu kan konsepnya ini agak melenceng nggak apa-apa ya. Sedekah itu kan konsepnya kalau kita bisa sedekah 100.000, insya Allah kita ketagihan tuh untuk nggak kepingin turun tuh di atasnya. Nah itu saya mikir 1,2 walaupun ini pakai uang perusahaan ya, saya kepingin tuh support gerakan itu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan gitu. Sampai sekarang masih istiqomah. Ya itu artinya profit itu kita kembalikan juga untuk umat gitu. Apalagi mimpi kita ya, kita di podcast kemarin kan saya juga masih punya mimpi tuh untuk bikin semacam platform pendidikan tuh. Itu juga insya Allah masih coba saya cari tuh celahnya kemana nih nantinya. Nah, nanti kita ngobrol lanjut bisa tuh. Bisa. Masya Allah. Udah mulai ketemu juga sih celah-celahnya gitu. Ya semoga nanti ada jalan. Amin. Ini intermezzo aja. Oke, siap, kita tunggu nih. Kita kembali lagi di sini. Next. Di poster yang berikutnya, subsidi promo terpadu tadi dari pusat juga ditanggung ya, antara pusat dan mitra. Oh, ini udah ada ya. Ya kan udah ada tuh ya di situ ya. Terus tadi juga udah dibahas juga kan sama Mas Mul kan, sama Mas Wildan juga ketika ada promo Fatkera, itu berarti ada subsidinya, nggak main asal babat-babat aja. Misal akhir tahun 2021 tuh pas Delta kan ya. Semua brand juga terganggu ya penjualannya. Kan kita juga keluar promo ya, promo yang kita bikin di pusat itu dibagi tuh beban promo, misal beban promonya 20% gitu. 20% berapa tuh berarti? 50.000 berarti 60% ditanggung agen, 40% ditanggung pusat. Oke. Dari 50.000 berarti 30.000 agen, 40.000 pusat. Ya artinya pusat juga nggak beban semuanya kan? Enggak, ya. Artinya kan kelebihannya kan nih produk agen bisa keluar nih dari gudang. Daripada produk mengendap kan lebih baik keluar. Betul. Kan? Dan bukan ditanggung agen juga semuanya, intinya bagi dua gitu ya. Jadi ada alasannya lah ketika bikin promo kan untuk kesehatan bisnis. Support grup Nyabar. Nah ini menarik nih. Nanti mungkin bisa cerita dari siapa namanya Mas Mul ya. Iya. Maksudnya nyabar yang dimaksud nyari barang itu tuh. Maksudnya suruh sabar. Suruh sabar ya. Semangat ya Mas. Berjualan sabar. Nggak laku sabar. Iya bukan gitu. Nah nyabar tuh nyari barang. Ini biar makin laku. Nah maksudnya gimana tuh Mas? Maksudnya di sebelumnya itu gimana? Brand-brand yang udah pernah dipegang juga dijalanin selain Fatkera. Ya maksudnya nyabar itu kan ketika kita stoknya nggak ada tapi customer mau gitu, kita bisa nyari ke agen lain. Ada grupnya disediakan oleh
Fadgera. Oh, jadi tanpa Tapi kita Tetap kalap, dapat untung juga. gimana caranya? Ya, agen kan itu dapat 35%. Heeh. Nah, kita kalau nyabar ke dia dapat 10%. Oh, itu Lumayan kan Iya. stoknya si agen yang tadi yang mungkin belum laku kan jadi Iya. laku tuh, Keluar. cara Stoknya keluar. Pokoknya gimana deh caranya supaya produk bisa keluar di fasilitas itu di grupnya. mantap. Bimbingan gratis juga tadi udah dikasih tahu Iya. juga ya. Oh, iya. Berarti yang mungkin hati-hati buat para agen milih brand yang untuk mau jadi agennya di situ gitu kan, atau resellernya, tapi ternyata mungkin nggak ada benefit-benefit yang bisa menunjang dia sendiri pun juga bisa berkembang apa segala macam, kasihan. Ya. Fasilitas retur produk nih, kalau ada masalah biasanya nggak mau retur ya pusatnya. Biasanya yang udah pernah kemarin-kemarin brand sobek gitu kan? Iya. Oke. Kalau itu sih ada sih. Kalau sobek kan Sobek pasti dari diganti. misal dari pusat, misal dari brand pasti diganti dong. Nah terus biasanya apa? Yang nggak ada retur-retur apa lagi? Brand-brand dari Mas Mul aja yang cerita. Ah, Masa coba. saya. Nanti Coba saya Oh. kita moles-moles. Iya betul. Ini kita real nih harus nih. Biasanya gimana? Arit di sini lengkap banget ya, kalau salah size kita tetap diganti. Enggak. Kalau yang sebelumnya deh. Sebelumnya gimana proses retur terjadi tuh? Ya, Bener-bener paling parah kalau- dulu baru kalau reject retur. aja sih. Kalau reject. Iya, kalau reject. Kalau salah size? Enggak. Hah? Kalau di Fadgera kan Salahnya padahal salah dari pusatnya. enggak. Enggak. Maksudnya customernya nih, ke customernya. Oh, Iya. oke. Customernya beli size S ternyata kekecilan. Oke. Kebesaran. Nah, Oh. itu bisa kita ganti. Gantinya mungkin gimana? kalau ini mungkin benefit di pelanggan. Ya. Heeh, nah ini benefit mungkin dari yang ini. dibedain Mas Mul antara kalau itu kan garansi produk tuh untuk pelanggan. Kalau ini kan fasilitas retur. Ini buat retur untuk agen. Retur Oh, untuk retur, agen ya. maksudnya. Kalau tadi kan pelanggan, retur agen tuh maksudnya untuk produk-produk yang rilis. Kalau peraturannya belum berubah ya. Slow. Iya, iya. Kadang saya kan nggak update juga tuh. Oke. Oh, enak ya Anda. Coba ongkang-ongkang kaki doang ya. Sampai depresi loh Bang. Wah, iya. FYI, desain sendiri loh Mas Wildan loh. Iya kan? Sampai akhirnya sekarang saking menemukan pusingnya iya, gitu ya. saking pusing. Dia desain dari awal sampai sekarang desain sendiri. Nah, 7 tapi tahun jadi 7 tahun desain sendiri Nggak sampai dibayar akhirnya lagi. nggak dibayar lagi. Kan ada persentase di sana. Sampai akhirnya sekarang pakai baju bukan Fadgera. Ah, Jangan-jangan Anda mau mengambil desainer ternama di Oh, nanti kita bahas itu. enaknya jadi BA gitu. Rasio dapur tahu gitu Ah, dalamnya. iya. Bisa Masya Allah. curhat gitu ya. Iya betul ya. Oh gitu, ternyata dia udah lama di brand yang terkenal itu kok mau pindah ke Fadgera? Ini bahas retro apa bahas? Iya. Tuh, Masya Allah nih, ada gebrakan baru nih. Padahal dia udah nyaman berapa tahun di sana. Brandnya ternama loh. Saya sama bapak saya tahu. Iya, bapak-bapak tahu lah. Oke, gimana maksudnya? Retur antara agen dan pusat? Kalau nggak salah yang ini ya, Oh, yang slow. Barang yang dalam jeda waktu 3 bulan dibeli, kalau memang mau diretur dibalikin bisa gitu. 3 Balikin bulan dengan masih 3 model- bulan nggak sih? Masih 3 Sekarang udah bulan. nggak ada. Hah? Oh, ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus Kalau dulu retur- seperti itu, jadi misalkan kita slow nih, nggak keluar nih barang, terus ada tipe baru, itu masih bisa ditukar. Oh, berarti saya nggak update. Bentar, Apa- yang bikin operation dan SOP-nya siapa ya? Kalau boleh tahu ya. GM-nya. Benar. Ya bener GM-nya ya. Saya kan owner loh. Oh ya. Ya emang owner harusnya mantau. Oke. Terus akhirnya sekarang kalau salah size ya bisa tukar. Bisa. Terus apa lagi? Kalau reject juga pasti ditukar. Tukar juga. Iya. Kalau misalnya ini udah stok lama nih, ini ada stok yang baru, tukar aja deh tanpa bayar. Kalau itu udah nggak ada. berarti. Kalau itu udah nggak ada. Udah ada. Bisa jadi diadain lagi dong. Soalnya merepotkan. Repotinnya gimana? Nggak tahu sih. Pokoknya tim aja yang repot. Saya nggak tahu kerepotannya. Reportnya begitu soalnya ya. Tipe terbaru itu biasanya lebih bagus, jadinya yang lama-lama pengen yang baru terus gitu. Ya namanya juga Repot perkembangan. dong. Harusnya kan agen juga barang yang lama harus cepat-cepat dikeluarin dong. Iya. Kan kita pusat pinginnya gitu. Nah makanya ngonten, Ya, ngonten konten. organiknya ya maksudnya ya, Iya, betul. bukan berarti konten yang dari sosial medianya memang pusat. Ikut tapi- bukan branding biasa. Ah itu bingung, para agen nggak ngerti cara kontennya gini, udah serahin aja malinya aja tuh, solusi ampuh, nggak pusing ngegaji karyawan, serahin aja banyak freelancer loh di aplikasi kasih solusi, bisa Ada dibuka-buka iklannya tuh. juga nih. Oke, nah sekarang penghasilan deh Mas Mul. Enggak, kita ngomong pisnya aja. Kalau Anda nggak mau ngasih tahu tentang berapa, Masih ada selanjutnya. ada lagi nggak? Bisa ada lagi? Mentok udah.
Coba slide lagi. Masih satu ya. Satu lagi. Oh, udah. Deh. Iklan ternyata. Wah, bisa kalau pengen mau buru-buru daftar, sabar ya. Atau enggak kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin di sosial medianya di Fatera juga ada, ya. Bisa di link bio tuh. Ada Mitra Fatera ada. Betul, di sini nih ada nih. Atas lagi. Tuh, ini terbatas nggak sih agennya? Hah? Terbatas nggak? Waktunya. Ya, masih terus dibuka. Oh? Pendaftaran nih. Masih. Cek aja di informasinya. Masih dibuka. Masih dibuka. Apalagi kita kan mau naikkan produksi. Oh, ya ngapain kita rekrut desainer kalau nggak naikin produksi? Aneh. Oh, gitu. Nyambung lagi ya. Lanjut. Nah, untuk penghasilan berapa sih Mas? Jadi agen? Waduh. Enggak, terserah mau pisisnya aja boleh, mau pisisnya boleh, mau jumlah rupiahnya. Jangan dihitung ya, kalau udah disebut pisnya, ntar dihitung. Enggak, kan udah ketahuan 35%. Ya udah gini nih, saran saya terserah mau jumlah pisisnya keluarnya berapa boleh, mau untuk jumlah rupiahnya sangat dibolehin. Rata-rata rata-rata pis keluar per bulan berapa sih? Coba deketan dikit Mas Mul. Kita kan naik turun ya. Kalau terakhir Ramadan itu tertinggi kemarin saya 1 bulan Ramadan 1.300 lebih. Jangan dihitung. Langsung lanjut tanya lagi. Kalau handphone keluar, boleh izin saya keluarin kalkulator sakti saya. 1.000. Boleh saya izin, boleh itu. Kan cuma ini doang. Enggak, boleh izin. Oh udah izin. 1.300. 1.300 pieces. Iya, itu Ramadan. Kalau sekarang sih kok bisa ya? Bulan Juni kemarin 380-an. Kita dari yang 380 dulu aja. Coba 380. Rata-rata penjualan berapa sih harga satu pieces? 250. 260 lah. 260 kan lengan pendek. Iya, lengan pendek padahal lebih banyak laku lengan panjang. Oke. Oh sekarang naik, ralat. Berapa? Pendek 254, panjang 278. Biar cantik angkanya. Agak ngeribet-ribetin ya Anda. Berapa jadi mau pakai yang mana 278? Enggak pakai yang kemarin berapa? Kan tapi ini kan yang kemarin. Iya. Berapa? 260 ya? 260 aja rata. Sekalian promo ini. Iya, ada bener. Kenaikan harga sedikit. Cantik. Naiknya tuh biar cantik. Biar cantik apa biar nge-cover desainer baru yang profesional buat OPEX. Kan kita sama-sama pengusaha. Kalau scale up pasti kan ada cost doang. Oke. 260. Kita ngomong omset atau gross dulu. Omset lah ya. Berapa tadi? 380. Yang sedikit ya kan? Iya. Omset. Ini belum di dapat 35%. Bener dong? Iya. Kan dari sini kan langsung aja kali 35%. Padahal dia masih harus bayar reseller. Oh iya benar. Oh iya benar. Ya rata-rata lah. Lebih kurang lah. Padahal itu bulan Juni itu kan pasca Lebaran biasanya semua bulan turun kan. Berarti kan bukan di rata-rata performa bulan biasa tuh. Ini dikurangin reseller lagi? Kelihatan. Iya benar. Kan saya nggak bilang 34 juta. Iya. Itu 380. Ini keringetan. Dipotong resellernya berapa? Reseller 20%. Oh iya, berarti dia ngambil lebih kecil malah. Dia ngambil ke Mas Mul 20%. Berarti Mas Mul dapat 10% kan? Kalau ada 15. Kalau ada penjualan dari reseller. Gimana cara ngitungnya kalau udah begini ya? Udah enggak usah dihitung, lanjut. Saya lupa, saya sempat ada hitungan. Ini kan bukan kelas matematika. Oh iya. Itu yang 380. Iya. 1.300. 260.000. Ingat nih dia udah mau kerja nih. Oh iya benar. 4. Mau jadi agen Fatera? Mau dong. Nanti gimana nasib kasih saya? Enggak, saya 2. Oh gitu. Saya 2 mau BA sama agen. Aldan mau jadi agen Fatera. Coba. Serius Mas? Ya. Serius. Ini sudah potong 35% loh. Mau potong lagi juga boleh. Potong lagi dong. Potong lagi tuh. Resign Mas. Gak mau dia. Hah? Ini untuk Ramadan nih. Iya. 100 juta. Sorry. Masih pelan. Kan volumenya gak dikencengin. Teman-teman nontonnya kan mungkin lagi pada di KRL kereta segala macam. Jadi gak fokus. Kenapa gak resign dari kantor?
Enggak cuma nanya, bukan berarti menggiring opini apa? Ya. Belum cukup. Hei. Anda serakah ya? Maksudnya belum cukup ilmu. Belum Kalau cukup menuju ilmu. ke riset insya Jangan Allah. suudon. Oh iya. Kan makanya saya Harus tabayun. siapkan Boleh ilmunya dulu. boleh deketan dikit Mas. Mike-nya. Belum cukup ilmu. Nah ini segini. Belum cukup umur. Iya umur juga segala macam. Iya. Jangan belum cukup umur untuk ilmu bisnisnya kali. Oh iya. Tapi ya capek juga sih bangun brand dari awal tuh capek. Teman-teman saya jujur ya bangun merek dulu ya sebelum jadi brand gitu ya. Curhat. Iya. Capek nggak maksudnya kalau teman-teman mau praktis langsung jadi agen. Dan terbukti tadi Masya Allah semua karena Allah segitu penghasilannya. Kalau mau daftar sekarang tuh langsung klik link nih di bio. Tuh. Tuh mitrafatkara.com/informasi. Coba klik dan larinya kemana sih WhatsApp? WhatsAppnya Tony ya? Enggak, larinya ke ini dulu. Loh, kayak gini. Enggak bener klik. Ya? Tony ya yang pegang? Ini, iya betul. Ini lari ke landing page dulu. Oke. Ini kan ada agen Jakarta, Jawa Barat. Coba bawa lagi. Cara daftarnya di mana? Ini di Lowongan pekerjaan. Ini program hewan kurban belum dihapus. Lah ini lowongan pekerjaan kan? Oh iya, ding betul. Ada lowongan pekerjaan. Coba klik. Lowongan pekerjaan mah Bukan. rekrutmen kali. Rekrutmen deh. Customer service. Oh komplain berarti. Aduh. Apa hubungannya? Ini di atas ada Pak. Kok belum ada? Lah gimana? Gimana sih? Cek aja nanti kita update di sini teman-teman deh. Nah, ini langsung coba konten langsung update. Ini teman-teman lagi nonton mau buru-buru klik nih. Telepon nih. Telepon. Tony. Tony kok ini enggak ada. Ya pokoknya cek aja insyaallah dengan tayangnya ini udah dirubah. Udah dirubah. Ini kan udah proses editing dulu. Oh, iya, cek aja teman-teman ya, klik link di bio-nya Fatkara Official. Oke, itu rencana ke depan kira-kira mau ngapain Mas Wildan? Bocorin dong. Ini udah selesai. Ya kalau mau tambahin monggo, kalau mau tambahin. Kalau mau tambahin, ini kan sudah yang penting tujuannya agen, yang lagi nonton calon agen yang nonton apa channel ini, diharapinnya cuma tadi. Pertanyaan saya yang terakhir itu ditungguin. Calon agen tuh siapa? Siapa aja? Yang pada mau daftar nggak tahu, audiens kan banyak. Enggak kan ini misalnya karyawan. Siapa aja sih yang bisa jadi agen? Oke. Bocorin dong. Boleh. Mas kan sebagai karyawan digaji bulanan. Iya. Ada lagi nggak selain pengalaman-pengalaman dari seperti karyawan kayak Mas Mul ini, misalnya agen Fatkara yang lainnya? Teman-teman agen Setaunya. Fatkara, kita tuh siapa aja sih? Siapa aja? Profilnya, dia kerja di mana? Banyak tuh. Kebanyakan memang karyawan gitu. Ada juga santri. Hah? Ada santri ya? Santri. Ada santri. Iya. Oh iya reseller. Oh reseller. Santri bisa jadi reseller. Santri bisa jadi reseller, Masya Allah. Santri bisa dapat duit. Ya, dulu saya sekolah SMA susah tuh cari uang. Saya alhamdulillah minta uang jajan mulu. Nah terus apa lagi teman-teman agen lainnya? Mama ada nggak Mama? Ada Mama ada. Dari Palembang atau Oh agen Palembang. Iya. Mama juga bisa jadi agen di Fatkara. Bahkan dia masuk top 10 loh. Wow. Masuk top 10-nya kita loh. Wow. Mama loh. Mbak Amel. Mbak Amel kamu disponsori nih di sini. Masya Allah. Buat teman-teman di Palembang, coba deh hubungin Mbak Amel, cari aja tuh. Oke. Ada kalau kayak Mas Mul karyawan yang di Jogja, ada yang kerja di Turki, Qatar. Jadi agen. Dia kadang masih balasin chat juga loh. Lah packingnya? Ya dia dari Jogja dong. Oh iya. Tim di Jogja ada timnya. Ada juga yang sama-sama di Jogja. Dia lulus kuliah udah nggak ngelamar kerja tuh karena udah dirintis. Dia udah ngerintis agen udah sejak belum lulus. Belum skripsi. Sampai akhirnya menikah tetap jadi agen Fatkara. Itu juga inspiratif tuh. Namanya Mas Dimas, agen Jogja. Yang paling muda pengen tahu. Itu cukup muda loh. Berapa? Kan dia tadi baru lulus. Iya, baru menikah juga. Baru menikah juga. SMA. Santri tadi. SMA santri reseller paling. Oh, bisa juga ya. Dan ada juga yang baru resign sama dari otomotif ya. Oh, dia bisa resign Mas. Yang Malang tuh resign dari dia posisinya udah supervisor kayaknya. Di otomotif mobil. Di D yang di depan. Oh, depannya D. Ya. Oh. Tapi untuk wilayah di Jawa Timur gitu. Mitsubishi. Mitsubishi. Daihatsu ya? Iya. Oke. Jadi untuk store-nya gitu loh. Oke. Marketing. Dia di Malang tuh. Berarti dia resign ya sempat di brand yang lain juga sih gitu. Oke. Akhirnya ujung-ujungnya balik ke Fatkara. Akhirnya milih Fatkara. Itu Malang profilnya. Ada juga yang jualan Medan misal yang juga udah jualan brand lain, pengen nambah varian
brand kan retail kan biasanya banyak brand tuh kalau Iya. kita ke Matahari Department store. Department Udah nggak ada store. bukan? masih banyak Masih ada ya? Masih Matahari ya. kan banyak brand. Nah, konsep agen juga bisa dengan banyak brand yang udah pernah jualan brand mau nambah Vatera juga boleh. Tapi kalau yang biasanya mulai keagenan dari Vatera sih mereka kayak Mas Mul nih cuma Vatera aja nih. Udah nyaman aja di Vatera. Mendingan begitu bukan? Lebih fokus kan jadi? Sebenarnya iya lebih fokus, lebih meminimalisir masalah, terutama untuk yang mereka baru terjun ke keagenan. Iya, fokus aja dulu. Iya, jadi Itu lebih maksudnya enak. Kayak yang Mas Dimas juga cuma Vatera, yang tadi kerja di Qatar juga cuma Vatera. Macam-macam ya profilnya. Ada yang apoteker Samarinda tuh. Apoteker loh. apoteker bisa juga ternyata. Sampai punya store juga. Hah? Ya, Iya. Movit Store namanya. Itu Samarinda. Ada juga yang kali Banjarmasin juga ada tuh siapa? Banjarmasin tuh. Siapa? Bentalib. Orang Arab nih, jamaah nih. Iya, Bentalib tuh kan udah punya store juga sama dia udah main retail nambah Vatera gitu. Oke. Ada Makassar juga kemarin tuh baru kita support kirim karangan bunga juga tuh open store yang kedua, open Di? store satu di Makassar? Makassar. Oke. Damaskus Store Oke. namanya. Oke. Dia udah store yang pertama mungkin terus melambung sih kayaknya. Buka store yang kedua di Makassar juga loh masih. Enak juga ya. Saya daftar juga kali ya. Jakarta udah berapa? Papua juga ada loh. Papua juga Jangan ada. salah. Heeh. NTB juga ada Mataram. Coba buka. Dia ustadz tuh. Ustadz. Ustadz di pondok bisa Oke. jualan udah lama juga tuh. Siapa? Ustadz Zulkarnain. Buka dong, coba dong. Pengen tahu daerah-daerahnya kan kelihatan dari sini. Dan buka dan mitravatera.com coba. Buka deh. Ya kan enggak kan kelihatan kan? Dari mana aja kan kelihatan. Lengkap enggak? Tuh, Jakarta, Jawa Barat, Ini Jawa provinsi- Tengah. ini provinsi sama Provinsi. pulau ya, pulau. Jadi ntar diklik bisa nggak? Diklik bisa. Iya, diklik. Nah, turun kan. Oke, coba agen Jakarta coba. Drop drone. Nanti Dari atas aja klik. Oh, Jakarta aja iya. segini ya. Baju pria, Hamud Store, Gerai Muslim Wear. Oke. Ferdiana, Giyubi Store, Alfian, Eka Putra. Jawa Barat apa Bandung ya? Dan lain-lainnya ya. Jawa Barat, Bandung. Coba. Masih, aja diklik. Jawa Barat buka dan coba buka. Jakarta Timur udah ada. Cibubur masuk mana ya? Kalau saya mau buka ya. Cibubur masuk Bogor ya. Dia ada 4 tuh Cibubur tuh, agak unik tuh Oh, kota tuh. Iya, ada Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Depok. Keren juga. Saya di kota Bekasi. Tapi bukan Bekasi yang ujung, bukan Cibitung. Oh gitu. Heeh. Bukan Bekasi Planet juga. Enggak, bukan. Saya yang masih di bawah pemimpinnya Pak Jokowi. Bukan manusia apa? Nggak tahu kalau di sana mungkin nggak tahu dia Putin apa siapa nggak tahu. Nggak bercanda. Oke, coba cek lagi. Ada Agen Jawa Tengah. Ada Tasik ya. Oh, lengkap, Masya Allah. Buat teman-teman, sangat disarankan kalau pengen tahu ya dapat penghasilan tambahan seperti Mas Mul. Udah ada buktinya tuh, contoh konkretnya. Sumatera, Insya Allah banyak untungnya kalau jadi agen Sumatera Vatera. dong dibuka, coba. Mana Sumatera? Coba bukan Sumatera dan wah ini mak saya nih, mak Medan Batak, Oh. ibu saya. Jadi nggak turun ke saya. Coba. Oh, Bang Ridwan. Tahu. Iya, yang tadi Tahu. saya ceritain kan Bang Ridwan. Yang mana? Yang di Medan Oh, kan udah punya store kan? itu Bang Ridwan. Iya. Teman sendiri lo lupa. Iya, saya nggak tahu kalau dia jadi agennya. Masa nggak tahu? Lupa saya. Iya. Oh iya Bang Ridwan. Nanti di komen tuh sama Bang. Bang Ridwan. Ya oke. Arnov Amalia Hasanah. Ini Amalia tuh Amel itu. Iya betul. Oke. Riza Palembang. Lo kan ada 2 Palembang. Iya ya boleh. Oh, agen tuh boleh 2 asal memang nggak sama dengan di kabupaten yang sama. Kalau kita konsep yang terbaru dengan kecamatan. Jadi ini konsepnya salah satu brand muslim besar ya yang kita kenal lah, yang depannya Z. Itu konsepnya per satu kecamatan nanti misal nih Vatera kan agen reguler pengambilan minimal 5 juta, belum disebut tuh tadi. Oke. Kalau agen premium minimal 12. Kalau Mas Mul udah berapa kali lipatnya nih? Iyalah tadi 100 juta. Oke. Nah, kalau apa? Kalau per 5 juta itu kita pakai patokan yang di reguler, 5 juta itu menguasai satu kecamatan secara penguasaan wilayah. Oke. Jadi kayak ibarat di Pramuka badge-nya ya. Badge. Ya apa? Badge apa badge saya juga nggak tahu. Badge. Iya, Itu badge. artinya
pengambilan ke pusat 5 juta menguasai satu wilayah secara offline-nya. Andai kan ada agen yang mendaftar di situ, di kecamatan yang sama udah nggak boleh dong. Tapi kalau pengambilannya kayak Mas Mul kan berapa kecamatan tuh, 8 ke 10 gitu. Masya Allah. Nggak, tapi serius deh, saya jadi tertarik dalam artian ya nggak tahu, mungkin saya Karena suruh orang untuk Cibubur nggak ada, belum ada. Nggak tahu sih, saya kadang nggak update soalnya. Cibubur tuh masuknya tuh coba Kota Bekasi deh, ada nggak? Tapi saya masuk juga Jakarta Timur juga. Ya udah, iya. Bisa dong. Bisa. Masya Allah, kita lebih. Siapa yang mau jalanin? Aldan. Enggak. Oh iya, dia masih enteng loh kerja di sini loh. Masih enteng. Terus Ya enggak kan, banyak tim, banyak, insya Allah gampang lantar lah ya. Oke, nice teman-teman ya, insya Allah banyak untungnya ketika gabung menjadi agen di brand Fatkhera. Kan dari tadi kita udah bahas dari sudut pandang agen, order ke pusat, agen pun nyaman, lihat dari benefit-benefit yang disediakan oleh pusat sehingga agen semangat jualannya. Banyak tadi ya, kalau nggak salah 6 lebih itu teman-teman. Nah sekarang dari sudut pandang pusatnya, apa kiat-kiat untuk bikin agen happy selain memang khawatirnya kok biasanya gini ya. Nih saya wakilin nama saya. Bisa mungkin gini nih, hati kecilnya Mas Mul kan, nih desainnya nih gak ada yang baru lagi nih. Ini jujur nih kan, jujur aja nih. Ini saya wakil, saya tahu hati Anda, hati beliau saya tahu loh Mas. Ini kemarin Ramadan kok rebutan rebutan stok sih. Gitu. Nah itu, cuma kan nggak berani ngomong. Takut ya. Ya kan, atau enggak, kok desainnya gini-gini aja sih. Stoknya gue nggak dapat lagi. Ya kan, maksudnya kayak begitu-begitu support tuh. Ya. Artinya ini sebenarnya support kan, untuk agen. Artinya ketika kita kemitraan ini harus kita jaga dengan ngasih support yang bagus juga tuh di produk, di stok. Artinya kita terus melakukan developing produk gitu ya. Dan Fatkhera selama ini kan fokusnya lebih ke baju yang kombinasi warna gitu ya. Padahal manusia para lelaki ini kan nggak semuanya pakai kombinasi warna Bang Der gitu kan ya. Kan ada yang pakai basic, ada yang senang casual, ada yang putus celana nih. Ini udah pada teriak nih, udah berapa tahun ya, sejak berapa tahun ini para pelanggan Fatkhera kalau mau pakai Fatkhera nih celananya apa gitu kan. Itu celana yang dipakai model beli di mana sih sampai bilang gitu. Mau kita kasih mereknya, aduh sayang ya gitu. Kenapa nggak di-develop sendiri? Maksudnya ayolah. Ini pesan sebenarnya saya, kenapa saya nggak pakai Fatkhera. Saya pakai brand lain, saya tutup. Tapi di sini ada maksud dan tujuan tertentu karena Fatkhera akan ngeluarin basic. Ya salah satunya. Hanya salah satunya. Bahkan kita ngeluarin, insya Allah akan ngeluarin yang kombinasi warna aja, color blocking istilahnya. Gitu. Jadi hijau-hijau aja. Bukan? Enggak, hijau misal campur dengan coklat, tapi kan ada motifnya nih. Nanti kita sediain yang polos. Motifnya lebih polos gitu. Kalau yang basicnya bener-bener merah, kuning, gitu. Ya putih, biru, masa merah kuning. Emangnya pelangi. Ya biasanya cowok kan larinya ke hitam, navy, beige atau krem, terus kemudian abu gitu. Ya kita kasih basic misal untuk salah satu marketnya kita kan anak gontor. Itu ngeri banget tuh invasinya anak gontor pakai Fatkhera ya. Dan mereka tuh pakai Fatkhera tuh cuma sore sampai malam. Hah? Kok bisa begitu? Iya, yang pelanggan dari gontor yang pakai Fatkhera itu bisa pakai Fatkhera cuma sore jam setelah asar sampai malam. Karena pas kuliah anak gontor kan pakai seragam, dasi, pakai polos. Nah, kan mungkin kita bisa tuh kasih alternatif ke mereka tuh bentuk developing produk kita. Jadi menjadi agen Fatkhera juga kita support dengan pengembangan produk Fatkhera yang insya Allah akan jauh lebih variatif. Tunggu waktunya. Wih, kalau mau kenalin pertama kali, kirimin ke saya dulu. Saya pakai di syuting podcast. Nanti kita kirimin celananya, kirimin kemejanya, kirimin kaosnya, kirimin jaket bombernya, kirimin apa lagi? Ada bomber juga. Iya. Parfum. Mantap. Tuh gitu dong. Kalau perlu kita kasih skincare Fatkhera. Iya, oke. Pakai pelembab Fatkhera. Semuanya. Nah ini menarik ya teman-teman. Jadi artinya untuk saya pribadi, gitu dong. Jadi saya nggak perlu beli celana, nggak perlu beli baju lagi. Kalau baju udah aman, saya nggak perlu beli baju lagi. Celananya, kalau saya berdiri brand lain. Harus match dong. Iya. OOTD ya yang pas lah sama warna atasannya gitu kan. Saya tunggu. Kualitas juga jangan lupa. Kualitas kenyamanan juga kita pikirin banget tuh nanti. Itu kapan? 2023?
kita akan tes tipis-tipis di akhir tahun juga sih, insya Allah. Sebelum akhir tahun lah. Okay. Tapi nanti secara menyeluruh di 2023 ada wajah baru tuh dari Vatera. Insya Allah ya, biidznillah, semoga dimudahkan. Amin, amin, mantap. Ya ini bentuk support nih, support paling utama malah ya, karena produk kan, mereka kan jualan produk bukan jualan brand gitu ya. Iya, apalagi jualan janji ya. Ada yang mau tambahin lagi mungkin Mas Wildan? Cukup ya? Cukup. Udah banyak nih. Udah mau kerja dia. Udah shift malam. Bener. Jadi kerjanya malam, pantesan enak. Enggak, dia kadang shift pagi, kadang shift siang, kadang shift malam gitu. Oh, tapi bisa ya dia hidup kayak gitu ya. Oh iya. Saya enggak tahu. Nyetir forklift kan? Jamunya apa enggak ngerti. Oh, jangan-jangan minum Trigonagold. Mana? Enggak ada nih. Ada di ruangan saya. Trigonagold kalau mau beli di Nabawi Herbal Official. Itu kandungannya ada 4 jenis herbal digabung jadi satu tuh Mas tuh. Madu, ada kenapa Mas? Jadi berapa brand ambassador? Dihitung nih medannya, dihitung nih. Ternyata bisa ngalahin jadi agen. Kita kasih solusi.